3 buku yang akan merubah hidup kamu. Yang pertama, Be Obsessed or Be Average, Grant Cardone. Gue sangat termotivasi dengan isi buku ini. Di buku ini, Cardone bilang kita harus obsessed dengan apapun yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Intinya, jangan setengah-setengah. Kamu harus menekuni seluk-beluk bidang bisnis yang kamu jalani. Jangan terlalu dengerin apa kata orang. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti akan ada orang-orang yang akan menjadi hambatan atau rintangan, baik berupa cemoohan atau bahkan kritik. Dan kata Grant Cardone di buku ini, sedihnya kritik tidak hanya berasal dari orang-orang kejam dan jahat yang tidak kamu anggap penting, melainkan juga dari orang-orang yang menyayangi dan peduli sama kamu. Beberapa kalimat yang mungkin familiar saat kamu mulai berbisnis atau mencoba sesuatu yang baru adalah hati-hati deh, sabar aja, nanti juga akan ada saatnya. Atau pelan-pelan aja, nggak usah ambil resiko. Gitu. Atau udah deh main aman aja, nggak usah lah itu terlalu berisiko. Nah, gitu-gitu sering kali terlontar dari orang-orang sekitar kita. Ada juga ya bahkan yang bilang, sebenarnya kita tuh perhatian dan kita tuh nggak pengen kamu jatuh. Nah, itu adalah bentuk perhatian-perhatian yang kadang-kadang bisa menghentikan langkah kita. Mereka peduli sama kamu, tapi kadang wujud kepedulian mereka membuat kamu ragu dan nggak jadi melangkah. Di buku ini, Grant Cardone juga kasih tahu bahwa kamu harus menjadikan obsesi kamu sebagai monster yang ada di dalam diri kamu. Beri terus asupan kepada monster ini dengan makanan-makanan yang berupa semangat dan pecutan dahsyat setiap saat. Saat kamu benar-benar obses dengan hal-hal baik dan terus kasih asupan dan dorongan pada obses itu, maka semua hambatan akan hilang. Hambatan-hambatan itu bisa berupa masalah kepercayaan diri atau juga introversi, disabilitas, ketakutan, atau segala bentuk neurosis lainnya. Buku ini juga mengajak kita buat nggak takut akan kegagalan dan menyerah saat gagal. Karena tanpa kamu sadari, kesuksesan itu cuma berjarak selangkah dari kegagalan itu. Dan penting buat kamu untuk memfilter pertemanan. Nah, kamu harus selalu berada di sekitar orang-orang yang punya semangat yang sama dengan kamu. Termasuk kalau kamu ngerekrut karyawan. Harus orang yang memiliki obsesi dalam hidupnya. Dan terakhir, jadilah control freak. Kamu harus memastikan bahwa kamu yang pegang kendali atas semua rencana-rencana kamu. Kamu harus bisa mengendalikan proses dan mengendalikan hasilnya. Gue pribadi sangat termotivasi dengan isi buku ini. Tapi gue nggak terlalu suka dengan konten-konten Instagram dari Grant Cardone. Menurut gue lebih ke show off ya. Kayak show off pencapaian dia gitu. Karena di sini juga motivator di Indonesia juga ada tuh yang begitu tuh. Jadi gue ngeliatnya tuh kayak motivator-motivator MLM yang pamer harta hasil dari pencapaiannya. Itu gue, tapi bukunya bagus banget. Lo harus coba baca deh buku ini. Be Obsessed or Be Average. Oke, next adalah What Would Steve Jobs Do? Peter Sanders. To be honest, Steve Jobs adalah role model gue. Jadi tulisan apapun mengenai Steve Jobs, biasanya gue akan baca. Dan buku ini salah satu dari beberapa buku tentang Steve Jobs lainnya yang udah gue baca. Dan buku ini fokus kepada 6 bagian penting dalam sebuah bisnis yang dikupas secara detail dari perspektif seorang Steve Jobs dengan Apple Company-nya. Fokus yang pertama adalah customer. Steve Jobs selalu menempatkan dirinya sebagai customer saat dia sedang develop sebuah produk baru. Customer experience is a big deal for Steve. Steve Jobs peduli akan customer pain. Menurut dia, the devil is in the details. Steve lebih memilih untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah ditemukan daripada menemukan sesuatu yang belum ada. Mungkin kalian masih ingat dengan presentasi Steve Jobs saat launching iPod. Dia memukau dunia dengan mengenalkan device ini dari perspektif customer. Memahami kesulitan customer dalam mendengarkan musik dari kaset atau CD. Nah, fokus kedua dari buku ini adalah vision.
bagian ini adalah eye-opener buat gue. Selama ini gue suka keliru membedakan antara visi dan misi. Di buku ini, Peter Sanders mengutip statement dari buku Steve Jobs lainnya, yaitu The Innovation Secrets of Steve Jobs. Kutipan itu adalah, a mission statement describes what you make. A vision describes how you're going to make the world a better place. Salah satu visi Steve Jobs adalah mengkombinasikan produk-produk yang udah ada seperti iPod Touch, handphone, dan internet menjadi sebuah produk yang kita kenal dengan nama iPhone. Itu hanya salah satu dari cara Steve Jobs menjalankan visinya. Dan masih ada beberapa contoh lainnya yang dibahas lengkap di chapter 5 di buku ini. Fokus ketiga adalah culture. Di chapter 6, Peter Sanders mengupas tuntas budaya organisasi yang dibentuk oleh Steve Jobs di Apple. Think different, jadi jargon terkenal yang selalu dibawa-bawa oleh Steve Jobs. My take from this chapter is, jangan pernah bilang nggak bisa. Semuanya bisa dilakukan. Kamu cuma butuh berkhayal, lalu mencari cara mewujudkan khayalan itu jadi kenyataan. Di chapter ini juga diceritakan cara Steve Jobs merekrut karyawan. Nah, ini penting banget buat kamu yang bisnisnya sedang berkembang. Karyawan adalah aset. Jangan sampai salah rekrut. Fokus keempat adalah produk. Buku ini menjelaskan bagaimana Steve Jobs menemukan dan mengembangkan sebuah produk yang selalu memberi kejutan di setiap peluncurannya. Dan bagaimana hebatnya Steve Jobs membuat orang-orang di seluruh dunia, termasuk gue, selalu menunggu ada produk baru apalagi yang akan dikeluarkan oleh Apple. Nah, lalu fokus kelima dari buku ini adalah message. Setiap produk Apple selalu menyampaikan pesan yang berstruktur. Why we need it, what it is, dan how it works. Itu adalah 3 elemen yang selalu dipegang teguh oleh Steve Jobs to keep things simple. Steve Jobs selalu sukses menyampaikan pesan-pesan ini melalui storytelling, sehingga dia dijuluki the world's greatest corporate storyteller. Oke, fokus yang terakhir dari buku ini adalah personal brand. Buku ini mengajarkan kita sebagai pemilik usaha harus membangun personal brand. Personal branding yang dilakukan oleh Steve Jobs mencakup 4 elemen, yaitu image, consistency, promise, dan juga trust. Kamu adalah brand ambassador bagi produk atau bisnis kamu. Kamu harus bisa memberikan sesuatu yang impactful dan berguna bagi peradaban dunia. Buku yang terakhir adalah New Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Ini adalah versi terbaru yang dilengkapi dengan editorial yang memuat cerita tokoh-tokoh abad 21 biar kita bisa relate. Nah, edisi aslinya berjudul Think and Grow Rich yang dirilis tahun 1937. Dan buku ini merupakan buku terlaris di dunia yang terjual sebanyak sekitar 200 juta kopi. Dan buku Think and Grow Rich ini juga ada filmnya loh, yang cuma bisa diakses secara eksklusif, dan gue belum tahu caranya gimana. Anyway, buku ini sudah kayak buku sakti yang udah mencetak banyak orang-orang sukses di dunia. There's something magical when you read this book. Napoleon Hill memberi kita pecutan berupa cerita-cerita inspiratif dari orang-orang sukses seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, Candler, dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh lainnya. Dan buku ini lebih banyak fokus kepada metode autosugesti yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Nah, menurut Napoleon Hill, kamu harus tahu persis standar sukses kamu seperti apa. Dan harus ditulis dan dijelaskan secara detail. Kamu harus tulis berapa jumlah uang yang ingin kamu hasilkan dan apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan uang itu. Kamu harus tuliskan secara rinci dan jelas setiap plan kamu. Dan bahkan, kamu harus cantumkan tanggal dan tahun berapa jumlah kekayaan itu harus kamu dapatkan. Sedetail itu. Nah, buku ini juga menjadi buku hebat yang pernah ada di muka bumi karena teori-teori dan research yang dilakukan oleh Napoleon Hill ini terbukti ampuh.
Ada beberapa langkah menuju kekayaan yang dibeberkan di dalam buku ini. Salah satunya yang cukup mengejutkan buat gue pribadi adalah seks. Yes, ternyata hasrat seksual ini punya kekuatan yang luar biasa untuk meraih kekayaan jika disalurkan dengan benar. Nah, menurut buku ini, seksualitas manusia adalah desakan hebat untuk beraksi. Tapi kekuatannya seperti puting beliung, nyaris mustahil dikendalikan. Ketika seseorang didorong oleh emosi yang semata-mata terkait dengan seksualitas, orang itu mungkin aja mampu mencetak prestasi besar. Tapi tindakan mereka sering nggak terarah dan cenderung destruktif. Nah, intinya, kamu bisa mengarahkan energi seksual untuk menciptakan karya-karya hebat. Energi seksual bisa diekspresikan selain secara fisik. Nah, ini penyebab kenapa banyak orang-orang baru bisa sukses setelah mencapai usia 40 tahun ke atas. Karena pada usia itu, energi seksual seseorang lebih matang dan mampu dikendalikan dan diarahkan untuk hal-hal positif. Gue akan ambil salah satu cuplikan dari chapter yang membahas tentang energi seksual ini ya. Dia bilang gini, apabila emosi romansa mengimbuhi cinta dan seks, rintangan yang menabiri pikiran terbatas dan kecerdasan tak terbatas akan hilang. Dan seseorang jenius baru pun akan datang. Kamu harus baca buku ini. Harus banget. Itu dia 3 buku hebat yang belakangan ini memacu semangat gue untuk menemukan ide-ide baru untuk mewujudkan dan membakar obsesi-obsesi gue. Semoga gue juga bisa meraih kesuksesan seperti mereka-mereka yang ada di dalam buku-buku inspiratif ini. Dan mohon doanya. Amin. Gue akan berbagi buku-buku lainnya yang inspiratif di episode-episode berikutnya. Dan gue mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar channel ini bisa jalan terus. Inspirasi adalah janji akan sebuah prestasi. Jangan abaikan mimpi kalau kamu punya obsesi. Obsesi hadir layaknya monster dalam diri yang harus selalu diberi makan. Layaknya macan yang kelaparan. Jangan dengarkan apa kata orang yang membuat kamu ragu dan berhenti. Karena kawan dan lawan, jaraknya hanya 1 senti.